Shalom Church. Hari ini saya mau menyampaikan suatu renungan singkat yang saya dapatkan dari 1 Korintus 14 ayat kedua. Sebagaimana yang Bapak Gembala kita sudah bagikan tadi malam mengenai karunia roh, saya sangat tertarik mengenai ayat ini. Yang pertama adalah saya mau bacakan dulu. Ya, 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, huruf R besar, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Bahasa roh itu adalah bahasa ilahi. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Suatu hari Bapak Ibu Saudara diundang oleh kerajaan Inggris untuk datang ke sana dan ikut di dalam jamuan makan malam. Dan saudara dikasih duduk persis di samping ratu. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan? Pasti adalah tidak mungkin Anda datang di situ diam saja atau cuma bilang, hello, my name is, hanya seperti itu. Pasti saudara ingin menyampaikan sesuatu, pasti saudara ingin bertanya, pasti saudara harus memperkenalkan dari mana saudara, apa yang menjadi suatu hal yang suatu percakapan, pasti yang saudara inginkan adalah suatu percakapan. Dan saudara hanya bisa berbahasa Inggris sedikit. Pasti yang saudara lakukan adalah saudara akan belajar habis-habisan, bahkan mungkin menyewa guru 1 bulan untuk bisa berbahasa Inggris dengan indah, dengan bahkan ada tambahan kata-kata pujian mungkin di dalamnya supaya apa yang undangan itu akan menjadi sempurna bagi orang lain maupun bagi saudara, seperti itu. Nah, coba bayangkan bahwa Tuhan Bapa, Raja segala raja, Allah yang Maha Kuasa sudah mengaruniakan bahasa kepada kita untuk kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Amin. Nah, itu adalah bahasa roh, kata-kata surgawi yang di firman Tuhan katakan Dia akan mengucapkan oleh roh. Ia mengucapkan kata-kata langsung kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita punya kata-kata, Bapak Ibu Saudara. Nah, dan ia adalah mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya mau kita semua melihat di sini. Tuhan sudah memberikan kepada kita bahasa roh, bahasa ilahi untuk kita bicara langsung kepada Allah. Kita akan mengungkapkan kesukaan kita, keluhan kita, doa-doa kita, harapan kita, kerinduan kita, mimpi-mimpi kita pada Allah empunya langit dan bumi. Amin. Jangan sepelekan bahasa ilahi ini. Tidak ada satupun orang yang tahu. Dan saudara tidak perlu takut, tidak perlu malu. Ini bukan zaman lagi saudara untuk bisa malu dengan bahasa roh. Memang kalau misalnya di tengah umum kita akan dikatakan, karena itu adalah tanda bahwa tanda-tanda yang menyertai kita dalam bahasa roh. Tapi hal yang kedua adalah tanda kita dari sudut pandang orang lain melihat kita, oh ini tanda adalah orang ini pengikut Kristus, orang ini orang Kristen, orang ini orang yang berkarisma. Ya, karisma itu artinya pemberian. Nah, kita memiliki pemberian Tuhan, yaitu bahasa ilahi, roh yang ada di dalam kita yang mengucapkan hal-hal itu. Amin. Bangga dengan hal itu. Dan yang kedua adalah latih Bapak Ibu Saudara. Sama seperti anak kecil. Waktu dia kecil dia baru bisa bilang mama, mama, papa, papa. Tidak ada yang bisa langsung berkata-kata seperti saya saat ini. Atau orang dewasa lainnya. Amin. Tapi semua itu dilatih. Bukan saudara duduk seperti saya saat ini sore-sore lalu saya latihan. Pakai ini. Enggak. Latih itu di dalam doa. Di dalam doa itu adalah hubungan terus dengan Tuhan. Jadi pada saat kita terkonek dengan Tuhan, pada saat kita ingat Tuhan yang adalah seharusnya setiap menit, tiap saat berbahasa roh. Dan semakin kita gunakan itu, sesuatu yang dilatih terus-menerus akan melahirkan kata-kata yang akan baru lagi. Karena itu kata, karena itu bahasa. Bahasa itu berkembang Bapak Ibu Saudara. Bahasa Inggris kita tidak hanya my name is,
Ya kan? Kita akan bicara lebih lagi, sama seperti bahasa roh juga. Hal yang ketiga yang saya mau sampaikan adalah seberapa banyak sih kata-kata di dalam bahasa Indonesia atau bahasa ibu saudara, bapak ibu saudara untuk menyampaikan apa yang saudara pikirkan, apa yang saudara khawatirkan mungkin, apa yang saudara keluhkan mungkin. Ada sesuatu yang tidak terlintas. Kita tidak mungkin 24 jam setiap menit memikirkan sesuatu dan mengatakan sesuatu semuanya bersamaan. Seperti saat ini, anak-anak ada di sana, suami saya ada di mana. Kemudian saya terpikir, bahasa roh Bapak Ibu Saudara, itu adalah doa, ucapan yang Roh Kudus taruh di dalam diri kita untuk mengucapkan kata-kata rahasia, misteri dalam bahasa Inggris. Kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita, kita berbahasa roh. Roh Kudus menolong kita. Amin. Dan bahasa roh Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan saat-saat ini, di pandemi ini. Kita tidak tahu apa yang kita akan hadapi. Tapi bahasa rahasia kita dengan Tuhan akan sangat menolong, akan sangat menyelamatkan hidup kita di hari-hari. Bahasa roh akan berhenti. Tapi selama Yesus belum datang, itu yang akan menuntun kita, itu yang akan menolong kita. Karena Roh Kudus, janji Tuhan itu, yang adalah Roh Kudus adalah comforter kita, penolong kita, penghibur kita, yang menuntun kita untuk sampai kepada masanya nanti Tuhan Yesus datang kembali. Shalom.